Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Hairunisa dengan NIM 12120801005 Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan melakukan praktikum percobaan 4 mengenai tingkat keasaman suatu larutan. Sebagai mahasiswi semester 2 Prodi Pendidikan Kimia, tentunya saya disibukkan dengan jurnal awal, jurnal akhir, proses pelaksanaan praktikum secara online, dan mengerjakan laporan praktikum. Yuk simak keseruannya. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu indikator asam basa. Nah, indikator ini adalah suatu zat yang dapat memberikan warna berbeda pada larutan asam dan larutan basa. Jadi, kita boleh menggunakan indikator apa saja asalkan indikator tersebut berasal dari sayuran, dedaunan, ataupun bunga yang berasal dari alam. Nah, maka dengan adanya perbedaan warna tersebut dari indikator alami tadi, indikator yang kita uji dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu zat yang kita ujikan itu bersifat asam atau bersifat basa. Bahan indikator alaminya kita membutuhkan 1 buah kunyit, bunga sepatu, dan bunga kencana ungu. Dan untuk alatnya ada ulekan, 3 buah gelas untuk indikator alami. Dan untuk sampelnya kita menggunakan 4 bahan. Yang pertama cuka, yang kedua nutrisari, yang ketiga softlin lantai, dan yang keempat sabun deterjen. Dengan gelasnya sebanyak 12. Dan kita membutuhkan spatula atau kalian bisa menggunakan sendok. Ada juga batang pengaduk. Di sini tersedia air dengan 2 suhu yang berbeda. Yang pertama air panas dan yang kedua air biasa. Baik, sekarang kita buat dulu keempat sampelnya. Dan tada, sudah jadi. Kalian bisa buat keempat sampel tersebut dengan cara langsung memasukkan cairan ke dalam gelas, sedangkan untuk jeruk dan 3 bahan lainnya itu bisa untuk dicampur dengan air terlebih dahulu. Yang pertama kita buat indikator alami dari kunyit. Kalian bisa pakai kulit yang bukan kemasan. Nah, setelah itu kita tambahkan air biasa secukupnya aja, lalu kita aduk menggunakan batang pengaduk. Dan indikator alami pun siap digunakan. Selanjutnya kita buat indikator alami yang kedua, yaitu memakai bunga sepatu. Nah, kita bisa ambil kelopaknya saja secukupnya, lalu kita ulek menggunakan tumbukan. Sembari kita tambahkan sedikit air biasa agar mempercepat proses penumbukannya. Setelah dirasa halus, kita simpan terlebih dahulu, lalu kita masukkan bunga kencana ungu tadi, ditambahkan sedikit air panas agar prosesnya cepat. Setelah itu kita masukkan bunga sepatu ke dalam gelas. Dan yang terakhir kita tumbuk bunga kencana ungu menggunakan ulekan, dan tentunya ulekan tadi sudah dicuci terlebih dahulu. Lalu kita tumbuk sampai halus. Dan indikator pun siap digunakan. Yang pertama ada bunga sepatu, yang kedua bunga kencana ungu, dan yang ketiga ada kunyit. Selanjutnya kita ke proses pengujian larutan, di mana sudah ada 4 sampel yang sudah kita buat tadi, dan juga 3 indikator alami yang kita gunakan sebagai indikator. Langkah pertama kita uji larutan cuka terlebih dahulu dengan menambahkan kunyit ke dalam larutan cuka. Selanjutnya ke perasa jeruk. Yang ketiga kita masukkan ke dalam pembersih lantai, dan yang terakhir deterjen. Maka kita lihat reaksi atau warna yang terjadi. Gelas pertama berwarna oranye, gelas kedua berwarna oranye, gelas ketiga berwarna oranye tua, dan
gelas keempat mendekati coklat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa cuka dan jeruk merupakan asam, sedangkan untuk larutan pembersih lantai dan deterjen merupakan basa. Selanjutnya kita menggunakan indikator alami dari bunga sepatu. Pertama kita masukkan ke dalam larutan cuka dan lihat perubahan yang terjadi. Yang kedua kita masukkan ke dalam larutan jeruk dan lihat apa yang terjadi. Lalu kita masukkan ke dalam pembersih lantai dan yang terakhir ke dalam deterjen. Lalu kita aduk-aduk larutan yang pertama untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Setelah itu kita aduk-aduk larutan perisa jeruk yang kedua untuk mendapatkan hasil yang sesuai dan warnanya tercampur. Yang ketiga kita aduk larutan pembersih lantai. Dan yang terakhir kita aduk-aduk larutan deterjen. Setelah ini kita bisa mengamati warna yang terjadi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa larutan cuka dan perisa jeruk termasuk ke dalam larutan asam, sedangkan pembersih lantai dan deterjen termasuk ke dalam basa. Maka di sini bisa kita lihat perbedaan warnanya. Yang pertama berwarna merah, yang kedua oranye, yang ketiga berwarna kehitaman, dan yang keempat berwarna ungu. Yang terakhir kita menggunakan indikator alami bunga kencana ungu. Pertama kita masukkan ke dalam larutan cuka, yang kedua ke dalam larutan perisa jeruk, dan yang ketiga ke dalam pembersih lantai, dan yang terakhir deterjen. Dan kita amati perubahan yang terjadi. Larutan pertama berwarna merah, larutan kedua berwarna oranye. Maka kita bisa katakan kedua larutan ini adalah asam. Lalu larutan ketiga berwarna ungu muda dan larutan keempat berwarna ungu tua. Maka kita bisa simpulkan bahwa kedua larutan ini termasuk ke dalam basa karena